saya untuk hari ini kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Nah, disiplin positif. Disiplin positif. Pas bilang disiplin, pasti Bapak Ibu pikir ini tidak disiplin. Yang dipikirkan itu hanya tentang hukuman. Jadi bilang dia tidak tertib di kelas, dia melompat sana sini. Yang kita pikirkan pasti hanya itu. Awalnya saya juga begitu pas mau belajar disiplin positif, yang saya pikir pasti hanya melanggar peraturan saja yang tentang disiplin. Nah, ada pertanyaan romantik sebelum kita lanjut ke materi yang berikut. Jadi yang pertama, menurut Bapak Ibu di sini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan. Penghargaan ini banyak yang kita dulu suka hadiah apa? Tapi setuju atau tidak? Nah, kalau kita, maka kenapa kita punya rapor kuning? Karena semua ini tidak boleh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak boleh. Sekarang di kurikulum yang baru. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu tidak boleh juga. Terus jangan lain dengan cara yang lain. Dan tidak boleh ada kata hukuman. Tapi konsekuensi atau restitusi. Makanya kemarin pas kita isi refleksi, observasi itu yang harus kita nilai. Yang berikut, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau itu kurikulum tidak boleh juga. Dan tidak boleh anak juara satu kasih hadiah begitu. Karena dia punya tujuan begitu. Dia menangis kalau dia tidak dapat juara, dia bisa marah dan kita dulu. Makanya tidak boleh. Itu nanti sebentar dijelaskan kenapa nanti. Dan di PMM itu ada topik yang menurut Ibu ada yang sudah ikut. Di topik PMM di Merdeka Mengajar itu yang mungkin banyak yang sudah ikut tentang topik disiplin positif. Nah, kita harus ikut untuk SMP positif. Tapi ada 6 materi yang harus di dalam disiplin begitu banyak tuh. Yang satu kata disiplin tuh dalam materi budaya positif tuh banyak yang kita pelajari yang ini. Termasuk kami juga sebentar belajar. Disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan segitiga restitusi. Jadi ini kita nih sekarang mereka suruh kita belajar ini. Termasuk apalagi kita yang rapornya merah di sini nih, kalau Bapak Ibu ikut petunjuk dari pemerintah, kita SMP Pokok harus belajar ini topik 6 topik yang ini diarahkan. Lanjut Ibu nih. Saya cepat terus tim operator nih. Nah, yang ini mana? Kasih naik. Stop sih. Nah, coba sekarang saya minta teman-teman yang berdekatan, coba kepalkan tangan. Nah, terus satu orang coba buka. Satu orang coba membuka. Misalnya Ibu Muti kepal, Ibu kita coba membuka itu kepala tangan. Jadi ceritanya, ibu teman-teman satu yang sebagai pembuka, satu yang ada memegang sesuatu di dalam. Misalnya Ibu Muti membayangkan ada pegang emas di dalam. Terus Ibu kita mau buka untuk ambil. Paksa sampai buka. Ada teman A, teman B. Satu sebagai pengepal, itu kita terus coba supaya kita mau tahu apa yang terjadi. Satu sebagai pengepal, satu yang mau buka. Menurut Bapak Ibu, Ibu Muti sebagai yang A, Ibu Muti sebagai A itu yang mengepal, Ibu kita sebagai yang B yang memaksa buka. Sobek keluarga ada ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sebagai yang pengepal? Kita yang mengepal, apakah kita mau tadi pas Ibu buka, Ibu Muti buka, Ibu Muti mengizinkan buka tidak? Saya tidak pada berharap. Iya, betul. Jadi walaupun dipaksa, tangan di kepala mau dipaksa, orang yang memaksa buka bagaimanapun, selama diri kita tidak mengizinkan untuk tangan itu dibuka, tidak akan terbuka. Dia mau bagaimanapun, nah pasti tangan ini buka, kita dipaksa dan tidak akan terbuka. Kalau kita dengan tangan, pemakan ini Nah, itu artinya di sini kenapa diajarkan ini bahwa skala kendali itu ada di kita. Kendali untuk itu tuh ada di kita sendiri, kendali untuk
membuka kendali untuk mengatur ada pada diri sendiri, termasuk anak-anak. Anak-anak mau berubah dari dia sendiri. Nah, dari dia sendiri. Nah, kita tuh membawa dia membuka tangan atau tidak. Jadi anak-anak juga itu termasuk manusia. Dia punya kebutuhan dasar dan dia tidak akan tidak mau berubah kalau dia sendiri tidak mau berubah. Gitu. Lanjut. Nah, selama ini kita punya ilusi yang biasanya mereka mengajarkan kami. Guru tuh selalu membayangkan kita mengontrol murid. Sebenarnya kita begitu. Terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita masih begitu, termasuk saya juga. Saya kritik. Dan ini anak ini dulu di rumah belajar. Pesan tuh orang tua mengajak aku. Ibu belajar begitu. Kita tidak membayangkan selalu begitu. Kita kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikut, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita kasih kuat anak-anak yang dengan kalimat-kalimat positif itu efektif dan bermanfaat. Itu hanya kita ilusi saja. Dan kita selama ini kan kita sering begitu. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita selalu ilusinya ini selama ini terjadi. Kalau kita orang dewasa kita punya hak untuk memaksa ini anak-anak untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita guru. Gitu. Nah sini. Nah ini adalah stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Ini biar nanti di sini di salah satu saja. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berubah. Pilihannya ini, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, jadi bukan sesuai dengan kita. Nah, di sini. Ini yang selama ini kita disiplin, mungkin Bapak Ibu guru sudah sering tahu ini disiplin artinya belajar. Nah, kata ini berasal dari sini, ini Bapak Ibu guru IPS, apalagi semua sudah tahu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, apalagi kita orang Timur, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nilai-nilai kebajikan ini apalagi ini yang paling penting yang mereka suruh angkat adalah tentang profil belajar Pancasila. Saya lihat di sini banyak yang sekarang sudah menyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif yang bernalar kritis. Nilai kebajikan lain itu ada banyak. Ini nilai kebajikan lain itu termasuk rasa humor Bapak Ibu. Jadi ada guru yang tidak rasa humor itu berarti dia tidak nilai kebajikan. Nah, di teori motivasi ini kita harus belajar karena di dalam kita punya anak-anak melakukan sesuatu, bahkan kita saja, itu kita melakukannya motivasi untuk kita melakukan itu, bukan hanya satu motivasi. Nah ini kita ke Bapak Ki Hajar Dewantara, dia yang jadi bukan ini, mungkin Bapak Ibu marah-marah bilang Merdeka tuh itu Bapak Nadiem yang bikin, tidak. Merdeka itu sudah diambil dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau itu sudah sampaikan itu. Yang kita ingat hanya Tuturi Handayani. Saya juga pas pertama bilang, Bapak Ki Hajar Dewantara saya hanya ingat Tuturi Handayani. Padahal ada Ingas Sesunggulodo, Ingas Iman yang dari di depan menjadi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorong. Jadi itu tiga-tiga itu. Jadi kita selama hanya ingat yang belakang, yang Tuturi Handayani yang mendorong saja. Tapi dia bukan Pak Ki Hajar itu tiga-tiga. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang tadi. Jadi kita tuh ada hukuman, konsekuensi, dan motivasi. Penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Ini kenapa merusak hubungan? Karena dia tunggu ini ibu guru kasih hadiah. Kalau ibu guru tidak kasih hadiah, dia keluar dia bilang ibu guru sampai. Karena yang bisa kasih hadiah, malah sekarang susah kasih hadiah representasi dulu. Jadi maksudnya kayak dong ambil di penelitian tuh begitu. Terus lanjut nanti bahasa itu yang bentuk program kebajikan, beri pengakuan secara ini sering kita lakukan di kelas. Beri pengakuan secara khusus. Saya lihat di Bapak Ibu banyak yang melakukannya. Ini anak panggil dia belum hebat. Secara pribadi mengakui dia di depan orang tua bahwa ini anak hebat, mengakui dia pribadi secara khusus. Fokus pada prosesnya. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi. Jadi dalam kita mengakui anak-anak punya kebaikan tuh ada 3 kalimat yang kita harus masuk. Jadi yang pertama kita misalnya
Ini kemarin ibu perhatikan ini Selo ini baik sekali, rasa empati itu besar sekali ya. Pada saat mau di Selo di kelas tuh yang saat Selo menolong di apa Jo begitu. Jadi ada 3 kalimat di kita. Jadi kita jangan bilang baik, begitu tidak. Nah ini Bapak Ibu, saya mau tanya kita ini coba. Saya mau tanya Bapak Ibu guru ini. Kita mau tahu ini, Bapak Ibu boleh tulis, boleh jawab, boleh ini. Nah, boleh jawab dari dalam situ juga. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat mari. Misalnya hari suruh ini sama tulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari menyelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas ujian teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid karena dia melakukan kesalahan. Oke, lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Bapak Ibu bisa lihat jawaban ini. Ya, ini membersihkan tumpahan yang lain Bapak Ibu benar. Ini benar, tadi banyak benar. Yang ini, tadi yang lapangan basket 2 kali itu masuk bentuk konsekuensi karena pas jam olahraga dan dia belum melakukan pemanasan. Jadi sekalian sudah dia kasih lari 2 kali, begitu. Lari ada sambungan. Oh iya bang. Jadi karena situasinya pas pelajaran olahraga, jadi dia boleh. Nah ini perbedaannya. Konsekuensi beserta hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu kebanyakan kalau ini orang bilang bisa menyakitkan, menggores hati, termasuk kami tuntut. Ya, baik itu sudah lanjut ini belajar kita. Nah ini terus sebelum kita masuk ke restitusi, Bapak Ibu saya mau di sini ada satu materi yang hilang yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah kita semua Bapak Ibu kita selama ini saya pertama waktunya katanya apa posisi ibu, posisi kontrol ibu di sekolah, saya langsung jawab penghukum. Karena saya lebih banyak dari penghukum dan membuat rasa bersalah. Pasti saya juga. Pokoknya kalau ini saya lebih memilih berpikir saya tuh kayaknya lebih banyak ya membuat rasa bersalah. Di mau anak rasa bersalah begitu. Saya bilang, dia tidak belajar ini pas sekolah di rumah tidak belajar ini kok begini tidak soalnya kelas. Saya sering begitu. Itu termasuk di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Hampir semua kemarin guru yang jawab itu mereka semua ada di posisi itu. Terus yang ketiga di teman. Ada yang mau posisi sebagai teman, jadi dia posisi teman dengan guru itu juga tidak baik. Jadi penghukum itu tidak baik, membuat rasa bersalah itu tidak baik, posisi sebagai teman itu tidak baik, nah terlalu dekat dengan anak itu tidak baik. Iya, terlalu betul. Ya, biasanya terjadi di guru-guru SMP. Waktu itu saya mewakili dengan guru SMP, anak-anak masa-masa puber itu guru tidak tahu mau kontrol bagaimana, jadi guru kebanyakan menjadi teman. Dan akhirnya itu saya. Iya. Guru posisinya akhirnya kita berusaha jadi kan guru berpikir tidak tahu mau masuk bagaimana dengan ini anak-anak, jadi kebanyakan jadi teman. Iya. Yang berikut sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu kita hanya
bilang berdiri kok kita lihat, saya bilang, angkat itu sampah jalan pokoknya kita melaksanakan peraturan, tapi kita pemantau, kita tidak cari jalan keluar. Tapi kalau manajer itu kita dari kita dari panggil dia, kita urus dia sampai kita jaga dia sampai terakhir dia benar, betul-betul berubah. Nah, kemarin saya angkat ini mungkin agak susah juga untuk kita karena kemarin saya angkat tentang saya masalah di kelas. Saya bilang saya 28 orang, saya mau jadi posisi manajer, saya pusing-pusing. Saya baru 2 orang, saya sudah manajer dan doang waktu habis sampai jam 12. Jadi itu kita memang ini tidak ada yang bisa berubah dalam 1 bulan. Makanya mereka ajak kita, dan kita bergerak pelan-pelan sampai menjadi manajer. Posisi lanjut ke restitusi. Kemarin Pak Ken saya bilang begini. Lumayan, restitusi itu bilang kita menstabilkan yang rasa kerugian. Pak Ken bilang begitu. Jadi mungkin Pak Ken ada baca, Pak Ken cari saya jelas bilang. Lumayan bilang kita harus restitusi. Restitusi itu kita bikin apa? Kita menstabilkan kerugian. Apa menstabilkan kerugian? Bagaimana kemarin bilang saya begitu. Nah ini yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah di sini ada perbedaan ini, kalau saya kirim saya ingin baca terlalu banyak. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ini harus kita hindari semua yang bentuk-bentuk hukuman karena kita tidak membentuk anak jadi sukses, tapi kita membentuk anak gagal nanti ke depannya. Tapi kalau yang ini kita membentuk anak jadi identitas sukses. Menebus kesalahan dan untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran, kita memberi tawaran, bukan kita memaksa dia harus berubah. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik menurut materi ini, makanya kita ada di disiplin positif. Kalau sampai dia melakukan kesalahan itu kita fokus dulu karakternya dia, ini jangan fokus ke kesalahannya. Ini keyakinan keras, banyak bapak ibu yang banyak sekali yang masih salah tentang keyakinan keras. Lanjut ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut bapak ibu, kenapa saya harus pakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat ini COVID? Jadi sebenarnya kenapa ini ditanya kita ini karena ini pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita kepada nilai kebajikan, pada keyakinan yang nilai kebajikan. Saya tidak pakai helm karena alasan keselamatan. Ini kesehatan. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam itu. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu. Nah, ini berawal dari itu. Jadi ini semua itu berawal dari kelas. Nah, kita semua selama ini kita bikin peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu baru kita jadikan dia berkembang jadi keyakinan kelas. Peraturan sekolah juga akhirnya positif. Mereka sudah biasa di dalam kelas. Harapkan kita punya di sekolah budaya positif semua akan tampak. Ya, yang tadi ini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup yang sandang pangan papan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini anak-anak walaupun kita ini melakukan apapun atas dasar ini, pasti semua kita atas ini. Kita mau kerja karena kita butuh makan, kita mau ini karena ini. Saya jelaskan sebenarnya. Mana itu? Nah ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi penghukum ini kita menghardik dia punya indikatornya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita masih semua, termasuk saya. Masih sekali. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu awas ya. Tahu. Membentak, menyarankan orang lain, berbohong. Betul. Murid meletakkan di guru di luar dunia berkualitas. Biasa saja nanti juga. Nanti jadi begini. Jadi ini kenapa? Jadi kalau hukum ini jadi anak-anak begini, biarkan saja. Nanti cuma marah lagi. Jadi dong kayak itu masuk kita mama di rumah juga. Kalau kita bikin begitu juga nanti kita tuh anak bilang, bukan sebentar kuliah mama.
orang tua sendiri bilang, lo sudah tahu nanti sebentar ibu pasti melakukan itu. Karena kita ada di terus pembuat merasa bersalah. Kita ada di posisi tidak begini. Dia punya indikatornya berceramah, menyalahkan, seharusnya ibu kecewa. Kita bikin dia rasa bersalah sekali dengan kita. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, termasuk saya. Saya kapan hari saya bertanya begitu. Ibu stres ini saya begitu. Ternyata saya termasuk di sini. Saya bereaksi berlebihan depan anak. Jadi dia merasa bilang, kesian ibu ya. Membuat rasa bersalah. Jadi menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Karena kita membuat dia merasa bersalah, akhirnya hasilnya dia menyembunyikan. Dia menyangkal, dia berbohong. Jangan kita, dia tidak mau jujur lagi. Karena kalau dia jujur, ibu Maya bilang, lu bikin terus kesian ibu kok. Itu termasuk membuat rasa bersalah. Nanti dia pasti bilang, maafkan saya. Dia rendahkan diri. Nah, lanjut. Teman. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah sudah. Itu kan kita dekat dengan dia begitu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nanti ingat, nanti ibu tidak pernah bantu Leo. Jadi kita biasanya mereka bilang kalau kita sering mau, ayolah begitu. Jadi murid ketergantungan, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Saya berikut, nanti kalau kita tidak melakukannya, dia bisa berpikir bilang, saya pikir ibu ini teman Roberta, main hari ibu, begitu. Nah kalau memantau, dia hanya tanya apa peraturannya, begitu saya sudah lihat. Misalnya, Pak ini apa yang contohnya bilang, buang sama sana atau pilih dalam kelas sana atau sapu pilih di situ, tapi tidak tahu dia punya mau sampai hasilnya apa begitu. Terus ini mengajukan kalau manajer, ini kita sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini, apa ini? Kita tidak bisa lihat, kemudian kalau manajer itu kita gabung semua. Nah, penghukum yang tidak boleh. Terus lanjut, gitu. Sudah ini yang paling, ini yang sekarang mungkin Bapak Ibu sering dengar di mana-mana guru-guru segitiga restitusi yang ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang jalan-jalan atau kumpul dengan guru-guru yang sudah belajar kurikulum merdeka, pasti paling sering dengar tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu proses untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dengan yang tadi kita melewati tadi, dengan tidak membuat anak tuh merasa bersalah. Jadi kita apa dia nama? Kalau orang Cina bilang apa? Seimbang. Lanjut. Nah ini ada ini. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan atau kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang tadi keyakinan kita sudah bikin itu ditanyakan turun. Nah itu. Dari start sini slides. Stabilnya hanya aja seperti bisa. Itu setiap orang pernah melakukan kesalahan, kalau bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Apalagi contoh untuk ibu Yani yang guru untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu Yani harus pakai ini, mereka bilang. Saya lihat Ibu Yani sudah lakukan, tapi karena Ibu Yani kalau sudah melakukan, kita guru-guru masuk ini kita punya. Jadi biarkan Ibu Yani menyelesaikan masalah, dan Ibu Yani saya lihat Ibu Yani sudah lakukan. Tapi karena ini kita mungkin pas kondisi ruangan juga, posisi dengan guru-guru semua kita masuk, kita punya pendapat. Padahal seharusnya Ibu Yani yang mengurus dan mengontrol. Karena untuk menyelesaikan masalah pakai segitiga restitusi ini, anak harus berada di posisi kelas yang nyaman, supaya dia bisa sampaikan dia punya isi hati, kebutuhan dasar tadi. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu tidak boleh mengadili anak di depan orang banyak. Bayangkan kalau kita saja diadili di depan orang banyak, apalagi anak-anak. Jadi ini dia dipanggil anak-anak untuk di kelas sendiri-sendiri, tanyakan paling dikorek dari hal paling dasar. Jadi saya bikin contoh, saya kebetulan ada tugas, siswa makan di kelas saat pembelajaran agama. Di Kalista, bisa Kak Kalista, Ibu bicara sebentar dengan Kalista, panggil Kalista, kita sudah bikin itu, saya menjelaskan main. Terus pasti anak bilang, oh iya Ibu, kalau dia bilang iya Ibu, kalau dia bilang besok mau kita butuh lagi, kita butuh begitu. Terus
laporan dari Ibu Luisa kalau Kalista ada makan selama jam pelajaran. Kita tanya dulu. Jangan kita langsung menuduh. Tanya dulu. Pasti dia kalau benar dia pasti merasa kasih tahu, bilang betul. Nah, ini kami juga ada. Memang kita agak susah untuk melakukan, tapi proses begitu. Pasti kalau dia melakukan, kalau dia anak yang itu dia pasti bilang ini. Dia tunduk. Kalau dia salah pasti dia tunduk atau dia apa? Tapi kalau pasti dia tunduk. Kalau dia benar, pasti dia kasih tahu. Percaya saja. Kalau jangan sampai dia muka begini kita bilang, tidak bisa. Kalau dia langsung bilang tidak ibu, kita tidak bisa langsung bilang, kita langsung tidak bisa bilang, dia bilang, kalau dia selamat, tidak begitu. Kita dengar dulu dia sampaikan dulu. Begitu. Ini kalian belajar ini. Terus, nanti pasti kita langsung bilang, tidak apa-apa. Kalista berhak merasa begitu. Jadi berhak dia merasa bersalah. Kalau dia minta maaf itu, kita harus bilang iya, kamu tidak apa-apa. Kalau lu merasa bersalah itu tidak apa-apa. Tapi terus kita bawa dia, itu tuh mengganggu pelajaran. Kita mengarahkan begitu. Nanti pasti dia cerita bilang iya, atau dia cerita alasan ibu tadi sebenarnya saya makan sedikit atau pasti dia kesal bilang saya makan kenapa sih pasti anak-anak bercerita itu kecuali di ruangan sendiri dia bercerita. Mesti senyum, kayak kita begini. Ini yang suruh ini yang mereka ajarkan teman-teman. Ini saya sampaikan. Terus kita bilang ini tidak harus. Ini saya kasih contoh. Ini tidak apa-apa makan. Ibu saya makan sedikit saat. Terus saya bilang dia tidak apa-apa. Ibu juga pernah buat itu. Ibu dulu juga pernah makan. Kita menghantar dia begitu supaya dia bisa nyaman. Kita bilang tidak apa-apa. Dulu ibu juga pernah. Ibu cuma makan sedikit saat. Tapi kita langsung sambung. Tapi kalau makan saat pelajaran, menurut kalian itu benar atau tidak? Nah itu kita sudah masuk ke validasi kesalahan. Tadi kita stabilkan dulu identitas. Terus pas kita tanya validasi kebutuhan, itu kita sudah masuk begitu. Tapi menurut Kalista tuh, itu tuh salah atau tidak? Mending kita umpamkan dia dulu awal tuh sambil cerita. Biar lu makan itu mama bawa bekal apa? Roti coklat pasti enak. Kita umpamkan dia nyaman dulu. Setelah itu baru kita tanya. Tapi kalau makan dalam kelas kira-kira itu baik atau tidak? Salah. Itu kita masuk ke tahap ini, tahap validasi kebutuhan. Terus pasti dia cerita tentang salah ibu. Kamu salah. Kira-kira keyakinan keras apa itu mengganggu teman atau tidak? Nanti kalau pasti dia jawab bilang, saya kayak ganggu atau dia gak jawab apa, kita hantar dia sampai ke titik keyakinan keras tadi di kelas. Nah, kali sama dalam kelas nih kira-kira menghormati orang lain atau tidak? Untuk kalau dia bilang tidak, berarti itu dia sudah mengingat dia punya keyakinan dalam kelas. Karena kita punya keyakinan kelas, ada yang menghormati kelas dan menjaga kenyamanan kelas. Maka dia melanggar itu dia keyakinan kelasnya. Jadi kita menghantar dia sampai yang ini, menanyakan keyakinan. Jadi menghantar dia. Nanti kalau dia sudah tahu bilang, ternyata saya kalau makan dalam kelas, saya melanggar saya punya keyakinan kelas tadi. Saya membuat saya teman lain tidak nyaman. Terus saya kasih satu kasus lagi habis. Kasus yang kedua, misalnya siswa yang sering ribut dan mengganggu teman yang sedang belajar. Saya mengambil contoh salah satu anak, saya panggil junior, bisakah ibu bicara sebentar? Bisa yang bicara sebentar dan junior. Kita tanya dia dulu, kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Tanya dia, junior ibu bisa bicara dengan junior sebentar, pasti dia mau. Kalau dia tidak mau kita cari cara sampai dia mau. Bujuk-bujuk dia cari tempat. Terus ibu perhatikan ini belakangan ini junior sering ribut dan berkelahi dengan ini Jo. Ibu boleh tahu? Ibu boleh tahu bisa Jo bisa berkelahi ini kenapa? Tanya dia begitu. Tidak ibu, saya hanya pasti dia cerita. Saya tuh hanya main gila. Sering kita anak bilang begitu. Saya hanya main gila. Tapi akhirnya Jo marah-marah saya ibu. Jo marah-marah saya ibu. Akhirnya terjadi lagi Jo berkelahi tadi. Terus terus kita kalau suka begitu kita kasih apresiasi. Terima kasih Jo, artinya jujur dari ibu dan begitu. Arahkan dia terus tanya dia. Kalau Jo bikin begitu, yang tadi di sini bikin begitu apa akibatnya? Apa teman-teman tidak suka atau begitu sampai bawa kepada keyakinan kelas. Jadi itu yang namanya budaya positif. Saya minta itu yang dihindari. Saya maksudnya. Nah, kita sampai kepada ini yang kemarin kita nilai. Yang TNM itu. Nah, yang maksud observasi kemarin itu yang kita melanggar ini. Nah, jadi yang
Yang Bapak Ibu sebenarnya isi itu adalah saya melakukan refleksi dinamika kelas kesepakatan kelas tidak sebelum pelajaran. Anak-anak kita sebelum belajar kita bikin kesepakatan dulu ini pelajaran, selama pelajaran yang ibu ajar anak-anak tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi tanya kita dua-dua belah pihak, tanya mereka apalagi mereka punya pendapat supaya mereka melanggar mereka punya keyakinan sendiri begitu. Terus ya misalnya memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan ini pas ini anak bagus, kita sebentar pelajaran itu kita memberikan apresiasi atau pujian. Jadi yang ini yang dinilai begitu. Tapi tidak apa-apa karena kan kita juga tidak tahu. Jadi saya sudah perbaiki pada saat saya pakai aduh kepala sekolah, saya perbaiki kata-kata yang menuju saja supaya kita tidak terlalu jauh dari hasil observasi begitu. Jadi tadi ibu kepala sekolah bilang memang benar ini teori pelajaran yang harus kita laksanakan di semester berikut, mulai dari berikut supaya kita punya rapor berubah. Ini memang susah, apalagi kita untuk kita pelan-pelan, biar sedikit juga yang penting ada perubahan. Terus kemarin kami ditanya, coba beda, ada beda tidak? Ibu posisi kontrol, ibu di rumah dan ibu punya anak, dengan posisi kontrol ibu di sekolah dan ibu punya anak murid. Beda. Iya. Jadi bikin itu jadi sama. Karena anak ini kita punya anak-anak di sekolah, kita punya anak-anak. Jadi walaupun di dalam kelas tuh ada jagung, ada padi, ada timun, ada memang untuk tanam padi butuh cara yang berbeda, tanam jagung butuh cara yang berbeda, tanam timun butuh cara yang berbeda, begitu. Jadi tidak sama, semua anak-anak kita perlakukan sama. Jadi itu yang diajarkan begitu. Baik, sekian materi budaya positif dari saya. Terima kasih. Mari kita sama-sama bergerak, berubah. Mungkin kalau sama-sama pelan-pelan lah untuk kita belajar budaya positif. Semoga nanti kita bisa menjadi guru yang positif di kelas, membantu kita punya anak-anak murid di kelas. Terima kasih Bapak Ibu guru mendukung saya pada hari ini. Kemudian nanti mungkin hari Selasa kita dapat kunjungan lagi untuk kita mau lihat ini visi sekolah. Nanti mereka tanya kita visi sekolah. Nanti tanya visi sekolah. Kalaupun tidak sesuai, nanti diajarkan kita cara bikin visi sekolah. Jadi ini nanti kami berbagi terus dengan Bapak Ibu. Sekian dari saya, dari Bapak Sekolah dan Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih.